Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Igede Made Disbawa dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bahas tentang sistem bilangan, termasuk juga konversi bilangan itu sendiri dan juga operasi dari bilangan itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke intinya. Yang pertama yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan ini merupakan kode atau simbol yang digunakan untuk menerangkan sejumlah hal secara detail. Nah, dapat dikatakan juga sistem bilangan ini merupakan bahasa yang berisi satu set pesan simbol-simbol yang berupa angka dengan batasan untuk operasi aritmatika penjumlahan, perkalian, dan juga yang lainnya. Nah, dalam sistem bilangan komputer itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu bilangan desimal, lalu ada bilangan biner, kemudian bilangan oktal, dan yang terakhir yaitu bilangan heksadesimal. Nah, bilangan desimal ini merupakan bilangan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu bilangan yang berbasis 10 yang terdiri dari angka 0, 1, sampai dengan 9. Kemudian bilangan biner. Nah, bilangan biner ini merupakan bilangan yang digunakan untuk mempresentasikan dua buah keadaan operasi, yaitu misalnya ya ataupun tidak. Nah, bilangan biner ini merupakan bilangan yang berbasis 2 yang terdiri dari angka 0 dan juga 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini merupakan bilangan yang digunakan sebagai alternatif untuk menyederhanakan pengkodean dari biner. Nah, satu digit dari bilangan oktal ini mewakili 3 digit dari bilangan biner. Bilangan oktal ini merupakan bilangan yang berbasis 8 yang terdiri dari angka 0, 1, sampai dengan 7. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini hampir sama dengan bilangan oktal, yaitu sebagai alternatif untuk penyederhanaan pengkodean biner. Akan tetapi, satu digit dari bilangan heksadesimal ini mewakili 4 digit dari bilangan biner. Nah, bilangan heksadesimal ini merupakan bilangan yang berbasis 16 yang terdiri dari angka 0, 1, sampai dengan 9, dan juga terdiri dari beberapa huruf yang digunakan untuk menggantikan angka 10 yaitu huruf A, kemudian angka 11 yaitu huruf B, angka 12 yaitu huruf C, angka 13 yaitu huruf D, angka 14 yaitu huruf E, dan juga angka 15 yaitu huruf F. Konversi bilangan. Nah, konversi bilangan ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengubah basis bilangan tertentu menjadi bilangan berbasis lainnya. Nah, misalnya kita ambil contoh yaitu bilangan berbasis 2 atau biner, kita konversi menjadi bilangan berbasis 10 atau desimal. Nah, yang pertama yaitu konversi bilangan biner. Untuk yang pertama, kita akan mengkonversi bilangan biner ke desimal. Nah, untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal ini, kita melakukannya dengan cara mengalihkan tiap digit bilangan biner dengan angka 2 berpangkat, atau angka 2 ini kita dapatkan dari basis dari bilangan biner itu sendiri. Nah, dalam mengalihkannya kita mulai dari digit yang paling kanan dan yang paling awal yaitu 2 berpangkat 0. Misalnya di sini contoh biner yaitu biner 1011 akan kita konversi ke bilangan desimal. Nah, untuk memudahkannya kita bisa menarik garis seperti berikut ini. Lalu kita menuliskan digit dari bilangan dan juga pengali dari bilangan biner ke desimal. Misalnya seperti ini, yaitu digit pertama yaitu 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu hasilnya 1, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 yaitu hasilnya 2, kemudian 0 dikali 2 pangkat 2 yaitu hasilnya 0, lalu 1 dikali 2 pangkat 3 yaitu hasilnya 8. Kemudian semua hasil itu kita tambahkan dan mendapatkanlah bilangan desimal 11. Jadi biner 1011 itu jika dikonversikan ke bilangan desimal akan menjadi bilangan desimal yaitu 11. Kemudian yang selanjutnya yaitu konversi bilangan biner ke oktal. Nah, dalam konversi bilangan biner ke oktal ini kita pertama-tama harus mengelompokkan bilangan biner itu. Di setiap kelompoknya itu terdapat 3 digit bilangan biner. Nah, masing-masing digit itu kita kalikan dengan bilangan berpangkat 2 seperti konversi bilangan biner ke desimal. Misalnya di sini ada contoh biner 110101 akan kita ubah ke bilangan oktal. Untuk caranya itu sebagai berikut. Di sini saya menggunakan tabel untuk memudahkan dalam proses konversi. Nah, yang pertama itu di kelompok pertama yaitu biner 110 kita kalikan sama halnya seperti
yang tadi yaitu biner ke desimal. Lalu di sini hasilnya yaitu 6 oktal. Nah, hasil 6 oktal ini kita tulis di tabel di sebelah kanan. Nah, kemudian kita mengkonversi atau mengalihkan kelompok biner yang kedua, yaitu 101, yaitu hasilnya 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 yaitu 0, 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4, dan hasilnya itu 5. Kemudian kita tulis lagi di tabel. Jadi hasil dari konversi bilangan biner ke oktal, yaitu bilangan biner 110101 adalah 65 di bilangan oktal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bilangan biner ke heksadesimal. Nah, untuk konversi bilangan biner ke heksadesimal ini hampir sama dengan bilangan oktal, akan tetapi di setiap kelompok binernya ini terdiri dari 4 digit bilangan biner. Nah, misalnya di sini ada contoh bilangan biner yaitu 1111 1110 0101. Nah, di sini kita akan mengubahnya ke bilangan heksadesimal. Sebelum itu kita juga harus mengelompokkannya, yaitu sama seperti tadi. Di sini bisa kita buat dengan tabel untuk memudahkan. Nah, di kelompok pertama itu bilangan biner 1110. Di sini kita kalikan dengan bilangan 2 berpangkat, yaitu dimulai dari 0 dikali 2 berpangkat 0 yaitu 0, 1 dikali 2 berpangkat 1 yaitu 2, kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4, dan 1 dikali 2 pangkat 3 yaitu hasilnya 8. Nah, semua hasil itu kita tambahkan lagi dan mendapatkan hasil yaitu 14, dan kita ubah menjadi bilangan heksadesimal yaitu E. Kemudian E ini kita tulis di tabel. Nah, untuk di kelompok biner yang kedua yaitu biner 0101, kita lakukan hal yang sama dan di sini mendapatkan hasil 5. Jadi konversi dari bilangan biner 11100101 ini mendapatkan hasil yaitu E5 di bilangan heksadesimal. Kemudian yaitu konversi bilangan desimal. Nah, di sini konversi bilangan desimal yang pertama yaitu bilangan desimal ke biner. Nah, dalam konversi bilangan desimal ke biner ini, kita membagi bilangan desimal tersebut dengan basis dari bilangan biner yaitu bilangan 2 atau angka 2. Kemudian sisa dari pembagi tersebut merupakan digit dari binary atau bilangan binary hasil konversi. Nah, misalnya di sini contoh bilangan desimal 15 akan kita ubah menjadi biner atau menjadi bilangan biner. Nah, bilangan desimal 15 ini di sini saya menggunakan cara yaitu yang saya sebut dengan pohon pembagi. Nah, di sini kita tarik garis, kemudian bilangan pembaginya kita tulis di bagian kiri, lalu hasilnya yaitu 15 dibagi 2 yaitu 7, lalu di bagian kanan kita tuliskan sisanya yaitu sisa 1. Nah, kemudian di bawah 7 ini kita tarik garis lagi dan bilangan pembaginya kita tulis di bagian kiri lagi. Nah, 7 dibagi 2 yaitu 3 sisa 1, hasilnya kita tulis di bawah dan sisanya kita tulis di bagian kanan. Nah, lalu kita bagi lagi bilangan 3 ini yaitu 3 dibagi 2 yaitu hasilnya 1 dan sisa 1. Nah, dalam penulisannya ini kita mulai dari bawah menjadi paling kiri, yaitu dengan cara seperti ini, yaitu menarik garis seperti ini dan hasilnya itu 1111. Jadi bilangan desimal 15 itu merupakan bilangan binernya yaitu 1111. Nah, kemudian desimal ke oktal. Nah, dalam konversi bilangan desimal ke oktal ini kita lakukan dengan membagi bilangan desimal dengan basis 8 atau basis dari bilangan oktal. Nah, sisa pembaginya ini nantinya akan menjadi bilangan oktal itu sendiri. Hal ini hampir sama dengan konversi bilangan desimal ke biner, akan tetapi yang membedakan yaitu basisnya sendiri. Nah, di sini contohnya yaitu bilangan desimal 348 akan kita ubah menjadi bilangan oktal. Nah, kemudian masih sama caranya yaitu menggunakan pohon pembagi seperti tadi.
tarik garis, kemudian pembagi ditulis di kiri, hasilnya di bawah yaitu 348 dibagi 8 yaitu 43 dan menyisakan 4. Kemudian 43 ini kita bagi lagi dengan bilangan 8 dan hasilnya itu 5 dan menyisakan menyisakan sisa yaitu 3. Nah, sampai di sini karena 5 tidak bisa dibagi dengan 8, kita cukupkan saja. Kemudian kita tarik garis lagi untuk menghubungkannya atau menyatukan bilangan hasil pembaginya. Yang pertama itu dimulai dari paling bawah menjadi yang paling kiri, seperti ini. Hampir sama juga dengan bilangan konversi bilangan desimal ke biner yang tadi, yaitu hasilnya yaitu 534. Jadi konversi bilangan desimal 348 itu menjadi bilangan 534 di oktadesimal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, dalam konversinya ini juga dilakukan dengan membagi seperti halnya konversi sebelumnya, yaitu dikonversi desimal ke biner dan juga desimal ke oktal. Yaitu yang membedakan yaitu bilangan pembaginya yaitu basis 16 atau basis dari heksadesimal itu sendiri, dan juga sisa pembaginya itu merupakan yang nantinya akan menjadi bilangan heksadesimal. Nah, di sini ada bilangan desimal yaitu 4891 akan kita konversi ke bilangan heksadesimal. Nah, yang pertama kita tulis juga, kemudian kita gunakan pohon pembagi juga, tarik garis, kemudian pembaginya kita tulis di kiri, hasil baginya di bawah, kemudian sisanya itu di sebelah kanan. Nah, dari bilangan desimal 4891 ini dibagi 16 yaitu 305 menyisakan 11. Kemudian 305 ini kita bagi lagi dengan 16 yaitu hasilnya 19, kemudian menyisakan 1. Lalu yang terakhir yaitu 19 ini kita bagi dengan 16 juga yaitu 1 dan menyisakan 3. Nah, sampai di sini kita juga menarik garis seperti halnya tadi, yaitu yang paling bawah akan jadi bilangan yang paling kiri atau paling awal. Nah, kemudian hasilnya yaitu ini 13111 atau B. Jadi konversi bilangan desimal ke heksadesimal yaitu konversi bilangan 4891 ini atau 4891 ini menjadi bilangan 131B di bilangan heksadesimal. Kemudian konversi bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini kita mulai dari bilangan oktal ke biner. Untuk konversi bilangan oktal ke biner ini kita lakukan dengan mengubah tiap digit bilangannya atau bilangan oktal menjadi 3 digit bilangan biner, yaitu dengan cara membagi tiap digitnya dengan bilangan 2 atau angka 2, yaitu basis dari bilangan biner seperti konversi bilangan desimal ke biner. Nah, di sini ada bilangan oktal yaitu 53 akan kita ubah menjadi bilangan biner. Nah, di sini saya menggunakan tabel untuk memudahkannya. Kemudian bilangan oktal 5 ini kita bagi dengan bilangan 2 yaitu 5 bagi 2 yaitu 2, kemudian sisa 1, dan 2 ini kita bagi lagi menjadi bagi lagi dengan bilangan 2 yaitu hasilnya 1, kemudian sisanya 0. Nah, kemudian di sini kita sudah mendapatkan 3 digit bilangan biner yaitu bilangan biner 101 dari hasil konversi oktal bilangan oktal 5. Nah, kemudian digit yang kedua yaitu bilangan oktal 3 ini kita konversi juga yaitu dengan cara membagi sama halnya seperti tadi, dan hasilnya yaitu 011. Nah, di sini kita tulis di tabel. Jadi hasilnya yaitu bilangan 5 yaitu binernya adalah 101, bilangan 3 yaitu binernya 011. Nah, kemudian ini kita tulis secara berurutan yaitu menjadinya bilangan oktal 53 itu senilai bilangan dikonversi menjadi bilangan biner yaitu hasilnya 101011. Kemudian bilangan oktal ke desimal. Nah, dalam konversi bilangan oktal ke desimal ini kita lakukan dengan mengalihkan tiap digit bilangan oktal dengan bilangan 8 atau basis dari oktal tersebut, dan bilangan 8 ini berpangkat sama seperti halnya konversi dari bilangan biner ke desimal.
Kemudian di sini ada contoh yaitu bilangan oktal 521 akan kita ubah ke bilangan desimal. Nah, caranya yaitu yang pertama kita menggunakan cara tarik garis seperti konversi biner ke desimal, yaitu tarik garis seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan masing-masing digitnya, lalu dimulai dari paling belakang, yaitu bilangan oktal 1 dikali 8 pangkat 0 yaitu hasilnya 1, kemudian 2 dikali 8 pangkat 1 yaitu hasilnya 16, lalu 5 dikali 8 pangkat 2 yaitu hasilnya 320. Kemudian hasil dari perkalian tersebut kita jumlahkan dan menjadi bilangan desimal 337. Jadi hasil konversi dari bilangan 521 oktal ini yaitu 337 di bilangan desimal. Nah, yang selanjutnya yaitu bilangan oktal ke heksadesimal. Dalam konversi bilangan oktal ke heksadesimal ini, pertama-tama kita ubah dulu oktal ke dalam bentuk biner. Nah, lalu hasil dari konversi biner tersebut kita kelompokkan menjadi 4 digit biner di setiap kelompoknya. Nah, kemudian di setiap kelompok biner tersebut kita kalikan dengan bilangan berpangkat 2. Dan hasil dari perkalian bilangan biner tersebut akan menjadi digit dari heksadesimal tersebut. Nah, di sini ada contoh yaitu bilangan oktal 65 akan kita ubah dulu ke bilangan biner. Nah, di sini seperti halnya tadi yaitu menggunakan tabel. Kemudian bilangan oktal 6 kita menggunakan pohon pembagi yaitu dengan seperti berikut ini menjadi 3 digit juga dan hasilnya yaitu 110. Kemudian bilangan oktal 5 yaitu menggunakan pohon pembagi juga dan hasil dari binernya yaitu 101. Nah, hasil dari biner ini kita tulis juga di tabel. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu bilangan oktal 65 sudah dikonversi menjadi bilangan biner yaitu 110101. Kemudian dari hasil biner ini akan kita ubah menjadi bilangan heksadesimal. Nah, kita gunakan juga tabel yaitu jadinya karena kita mengelompokkan dari paling belakang yaitu yang di tabel kedua yaitu 0101 yaitu diambil dari paling belakang dan di tabel awalnya ini tersisa hanya bilangan biner 11 dan di sini kita juga boleh menambahkan bilangan 0 di depannya dan itu juga tidak akan berpengaruh karena itu bilangan 0 akan agar menjadi 4 digit saja. Nah, kemudian kelompok bilangan biner yang pertama yaitu 0011 kita kalikan dengan bilangan 2 berpangkat sama seperti konversi biner ke desimal. Nah, di sini yaitu 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1, 1 dikali 2 pangkat 1 yaitu 2, kemudian sisanya yaitu 0. Dan hasilnya yaitu bilangan heksadesimal 3. Nah, dan selanjutnya yaitu konversi di kelompok biner yang kedua yaitu 0101. Di sini tarik garis juga, kemudian hasilnya 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1, 0 dikali 2 pangkat 1 yaitu 0, 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4, 0 dikali 2 pangkat 3 yaitu 0. Dan hasilnya yaitu 5 heksadesimal. Nah, tulis di tabel. Jadi hasilnya itu hasil dari konversi bilangan oktal 65 yaitu bilangan heksadesimal 35. Nah, yang selanjutnya itu konversi bilangan heksadesimal. Nah, dalam konversi bilangan heksadesimal ini kita mulai dari bilangan heksadesimal ke biner. Yaitu untuk mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner ini kita lakukan dengan membagi tiap digit dari bilangan heksadesimal atau sama seperti konversi bilangan oktal ke biner. Lalu kita bagi dengan bilangan berbasis 2 di tiap digitnya itu dan sisa hasil baginya itu akan menjadi bilangan biner. Gitu. Nah, ini ada bilangan heksadesimal yaitu C8 akan kita konversi ke bilangan biner. Nah, di sini saya juga menggunakan tabel untuk memudahkan, yaitu C itu menjadi 12 dan 8 itu dapat menjadi 8. Nah, kemudian di sini 12 kita gunakan pohon pembagi juga, 12 dibagi 2 yaitu hasilnya 6 dan sisa 0. Lalu 6 ini dibagi 2 lagi yaitu hasilnya itu 3, kemudian sisa 0 dan 3 ini kita bagi lagi
yaitu hasilnya 1 dan sisanya 1. Nah, kita di sini memerlukan 4 digit bilangan biner di setiap digit bilangan heksadesimal yang kita konversi. Nah, hasilnya yaitu dari konversi bilangan heksadesimal 12 yaitu menjadi bilangan biner 1100. Kemudian bilangan heksadesimal selanjutnya yaitu bilangan 8, sama halnya dengan tadi, yaitu dengan cara yang sama, dan hasilnya yaitu mendapatkan bilangan biner 1000. Nah, kita tulis di tabel juga, dan itu kita urutkan juga seperti halnya yang tadi, yaitu di konversi oktal ke biner. Jadi hasilnya yaitu konversi bilangan C8 heksadesimal yaitu menjadi bilangan biner 11001000. Nah, yang selanjutnya yaitu heksadesimal ke desimal. Nah, dalam konversi bilangan heksadesimal ke desimal ini hampir sama juga dengan bilangan oktal ke desimal, yaitu dengan mengalihkan di tiap digitnya dengan bilangan berbasis 16 berpangkat atau bilangan 16 berpangkat, mulai dari pangkat 0 dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada contoh yaitu D5 heksadesimal. Akan kita ubah ke bilangan desimal. Itu sedikit salah di penyebutnya. Nah, di sini yaitu D5, kita titik garis, kemudian 5 dikali 16 pangkat 0 yaitu hasilnya 5, dan D itu yaitu 13 dikali 16 pangkat 1 hasilnya yaitu 208. Nah, kemudian hasil dari perkalian tersebut kita tambahkan tentunya, dan hasilnya yaitu bilangan heksadesimal D5 itu menjadi bilangan desimal 213, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu heksadesimal ke oktal. Nah, dalam konversi bilangan heksadesimal ke oktal ini kita lakukan pertama-tama dengan cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Lalu hasil dari biner tersebut dikelompokkan menjadi 3 digit bilangan biner di setiap kelompoknya. Nah, kemudian di setiap kelompok biner tersebut dikalikan dengan bilangan 2 berpangkat. Nah, di sini ada contohnya yaitu bilangan heksadesimal F7 akan kita konversi ke bilangan biner terlebih dahulu. Kita buat tabel juga, yaitu F yaitu menjadi 15 dan 7 tetap menjadi 7. Bilangan 15 ini kita konversi ke bilangan biner yaitu dengan pohon pembagi. Seperti cara-cara yang sebelumnya. Dan di sini mendapatkan hasil yaitu bilangan biner dari 15 yaitu 1111. Kemudian bilangan heksadesimal 7 kita konversi juga ke bilangan biner yaitu mendapatkan hasil 0111. Nah, kita tulis di tabel, kemudian kita tulis juga di soal, dan selanjutnya kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu di sini kita sudah mendapatkan hasil dari konversi bilangan F7 heksadesimal ke biner, yaitu mendapatkan hasil 11110111 dan akan kita konversi ke bilangan oktal. Nah, sebelum itu kita mengelompokkannya terlebih dahulu, dimulai dari paling kiri, 3 digit paling kiri, kemudian 3 digit selanjutnya, lalu digit sisanya. Nah, karena kelompok yang terakhir yaitu kelompok terdepan kurang lagi 1 digit, kita bisa menambahkan angka 0 di depannya. Nah, selanjutnya dari kelompok biner tersebut kita mengalihkannya dengan bilangan 2 berpangkat, yaitu sama seperti sebelumnya, dan di sini hasilnya yaitu biner dari 011 yaitu mendapatkan bilangan oktal 3. Lalu di kelompok selanjutnya yaitu biner dari 110 yaitu di sini mendapatkan bilangan oktal 6, dan yang selanjutnya yaitu bilangan biner 111 di sini dikonversikan ke bilangan oktal yaitu dengan mengalihkannya mendapatkan nilai 7 oktal. Nah, jadi hasil dari konversi bilangan heksadesimal F7 yaitu menjadi bilangan oktal 367. Nah, selanjutnya yaitu operasi bilangan. Operasi bilangan ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Nah, yang pertama itu bilangan biner, yaitu operasi penjumlahan.
Dalam penjumlahan bilangan biner yaitu ada ketentuan dasarnya, yaitu 0 jika 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu jika 1 ditambah 0 yaitu hasilnya 1. Jika 0 tambah 1 yaitu 1. Kemudian jika 1 ditambah 1 hasilnya yaitu 0, akan tapi menyimpan 1 di bilangan di sebelah kirinya. Dan ini dia contohnya, yaitu bilangan 101 ditambah 011. Kita menambahkannya dengan cara pertambahan susun seperti ini. Lalu yang pertama yaitu 1 ditambah 1 yaitu hasilnya 0, lalu simpan 1 di bilangan sebelah kiri. Kemudian 1 ditambah 0 yaitu 0, dan kemudian 1 ditambah 0 yaitu 1, lalu 1 ditambah 1 lagi yaitu 0. Kemudian simpan lagi 1 di sebelah kiri, dan 1 ditambah 1 yaitu 0, dan simpan lagi di sebelah kiri, yaitu hasilnya adalah 1 0 0 0. Jadi penjumlahan dari biner 101 dengan 011 yaitu hasilnya 1000. Nah, untuk mengujinya ini bisa kita ubah dulu menjadi desimal semuanya. Lalu jika hasilnya itu benar, maka cara yang kita gunakan dalam penjumlahan operasi bilangan biner ini juga benar, seperti itu. Kemudian bilangan biner pengurangan. Nah, dalam operasi pengurangan ada juga ketentuan dasarnya, yaitu jika 0 dikurang 0 sama dengan 0, jika 1 dikurang 0 sama dengan 1, kemudian jika 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan jika 0 dikurang 1 sama dengan 1, dan saat 0 kurang 1 ini bilangan di depan, di sebelah kiri yang kita kurangi itu kita meminjam 1 digit dari sana di sebelah kirinya, atau meminjam digit 1 dari posisi sebelahnya. Nah, kemudian di sini ada biner 111 dikurangi 100. Nah, di sini yaitu 1 dikurang 0 yaitu 1, dan 1 dikurang 0 lagi yaitu 1, kemudian 1 dikurangi 1 yaitu 0. Nah, jadi hasil dari pengurangan 111 dikurang 101 yaitu 011. Nah, kemudian yang terakhir yaitu operasi perkalian. Nah, dalam operasi perkalian ini ketentuan dasarnya yaitu sama dengan perkalian bilangan desimal, yaitu jika 0 kali 0 jadinya 0, dan berapapun dikali 0 yaitu 0, dan 1 dikali 1 yaitu 1. Nah, kemudian di sini kita ada contoh, yaitu bilangan biner 111 dikali bilangan biner 101. Nah, di sini kita menggunakan perkalian susun. Hasilnya yaitu kita kali susun, yaitu 1 dikali 1 yaitu 1, kemudian di sini, dan bilangan yang selanjutnya yaitu 0 dikali bilangan biner di atasnya, lalu bilangan biner terakhir dikali dengan bilangan biner di atasnya, dan kemudian kita tambahkan, dan di sini hasilnya yaitu perkalian dari biner 111 dikali dengan biner 101 yaitu 100011. Nah, yang selanjutnya yaitu bilangan oktal. Yang pertama operasi bilangan oktal, yaitu yang pertama yaitu penjumlahan. Langkah-langkahnya yaitu menambahkan masing-masing kolom secara desimal, kemudian merubah hasil desimal tersebut ke bilangan oktal, lalu menuliskan hasil digit paling kanan dari hasil oktal. Dan jika dalam setiap pertambahan kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan hasil simpan untuk pertambahan kolom selanjutnya. Nah, di sini ada contoh, yaitu bilangan oktal 3456 ditambah dengan bilangan oktal 1345. Nah, dalam langkah penyelesaiannya itu yang pertama yaitu 6 tambah 5 yaitu hasilnya 11. Nah, karena 11 ini lebih dari 7, maka 11 ini kita kurangi dengan basis dari bilangan oktal yaitu 8, dan hasilnya 3. Nah, kemudian 1 ini kita tambahkan di bilangan selanjutnya, yaitu jadinya 1 ditambah 5 kemudian ditambah 4, dan selanjutnya yaitu hasilnya yaitu 10. Nah, karena 10 ini juga lebih dari 7 atau basis dari bilangan dari oktal ini, maka 10 ini dikurangi 8 dan hasilnya yaitu 2.
Nah, carry 1 ini kita tambahkan lagi di bilangan selanjutnya, yaitu di 4 tambah 3. 4 tambah 3 kemudian ditambah 1 dan hasilnya 8. Nah, karena lebih juga dari 7, maka ini dikurangi lagi dengan bilangan basis dari bilangan oktal tersebut, yaitu 8 dikurangi 8 yaitu 0, dan carry 1 ini dipindahkan lagi ke bilangan selanjutnya, yaitu menjadi 1 ditambah 3 tambah 1, yaitu hasilnya adalah 5, dan jadinya hasil akhir dari penjumlahan bilangan oktal 3, 4, 5, 6 dengan bilangan oktal 1, 3, 4, 5 yaitu 5, 0, 2, 3. Nah, kemudian operasi pengurangan bilangan oktal. Langkah-langkahnya hampir sama, yaitu hanya dikurangkan secara desimal saja. Nah, kemudian ini contohnya, yaitu bilangan oktal 647 dikurangi bilangan oktal 112. Nah, dimana bilangan ini dikurangi secara desimal, yaitu 7 dikurangi 2 yaitu 5, kemudian 4 dikurangi 1 yaitu 3, 6 dikurangi 1 yaitu 5. Jadi hasilnya yaitu bilangan oktal 647 dikurangi bilangan oktal 112 yaitu bilangan oktal 535. Nah, selanjutnya yaitu operasi perkalian di bilangan oktal. Langkah-langkahnya hampir sama dengan penjumlahan dan juga pengurangan, yang melainkan yaitu cuma dikalikan seperti mengalikan bilangan desimal. Nah, untuk yang pertama itu di sini ada contoh, yaitu bilangan oktal 16 dikalikan dengan bilangan oktal 14. Nah, untuk yang pertama itu 4 dikali 6 yaitu 24, desimal 24, dan di sini desimal 24 kita ubah menjadi oktal, yaitu menjadi oktal 30. Dan karena 2 digit, maka bilangan yang di kirinya kita pindahkan ke kiri dari pengalian nanti. Jadinya itu 4 dikali 1 itu ditambah dengan 3. Jadinya 4 dikali 1 itu 4, kemudian ditambah 3 yaitu 7. Jadi hasil dari 4 dikali 16 ini merupakan 70 oktal. Nah, selanjutnya yaitu 1 dikali 16, 1 dikali 6 yaitu 6 desimal, kemudian diubah menjadi oktal tetap menjadi 6. Lalu 1 dikali 1 diubah menjadi oktal yaitu tetap menjadi 1. Kemudian ditambahkan yaitu 0 turun, kemudian 7 ditambah 6 yaitu 13 desimal, dan 13 desimal ini kita ubah menjadi oktal yaitu menjadi 15. Nah, karena 2 digit lagi, digit di kirinya ini kita pindahkan ke posisi yang di sebelah kiri. Jadi jadinya itu 1 ditambah 1 yaitu 2. Nah, hasilnya itu 16 oktal dikali dengan 14 oktal, yaitu hasilnya 250 oktal. Nah, kemudian untuk operasi sistem bilangan desimal itu sama seperti penjumlahan dan pengalian seperti biasanya, dan selanjutnya yaitu operasi bilangan heksadesimal itu hampir sama juga dengan operasi bilangan di oktal, tapi yang membedakan itu hanya basisnya yang digunakan atau batas-batasnya yang digunakan dalam penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Oke, itu dia sedikit materi dari sistem bilangan yang terdiri dari bilangan oktal, desimal, biner, dan juga heksadesimal. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.